Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal ifadata wal istifada wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ba'd. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taretan sadayana kaum muslimin sareng kaum muslimat, kakak kumpul le pipi nomano sadayana saya mulyaki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore ini kita bertemu lagi dalam rangka ngail atau ngabuburit ilmiah bersama dengan membaca salah satu karya fenomenal Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di mana saat ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-7 di hari ke-12 Ramadan ini. Kita patut bersyukur dulu, ngereng syukur, ngereng muji ke Allah Subhanahu wa taala pabanyak. Dan kau sareng para panjenengan sadaja, karena jelas saat samangken beten kau sareng para panjenengan kadento ampon depak de arek yang ke-12 kare sekone kare cok koncoan pon. Para oleh 12 areh beten kau sareng para panjenengan sadaja kadento melaksanakan ibadah puasa dengan menahan lapar mulai dari imsak yang kita kenal hingga azan maghrib. Tidak hanya itu, di malam harinya juga kita juga menahan keenakan-keenakan yang di hari-hari biasanya kita rasakan sebagai hal yang enak-enak. Misalkan di hari-hari biasa kita sholat isya selesai, sekarang nggak selesai gitu. Di hari biasa kita sholat isya selesai, tidur langsung nonton TV. Di hari puasa tidak. Alhamdulillah, di hari puasa selesai isya langsung kita sholat tarawih dan lain semacamnya. Itu merupakan bentuk dari hidayah, bentuk dari taufik, bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena mungkin ada di antara orang-orang di sana yang malas mengerjakan salat tarawih, yang malas mengerjakan kesunahan-kesunahan atau memburu kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, layaknya memburu diskon-diskon yang ada di Indomaret, supermarket, dan Red yang lainnya. Semua itu adalah bentuk dari yang sudah kita jalankan bersama-sama ini selama 12 hari ini, sudah bagian dari taufik, hidayah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Tidak hanya dengan bentuk alhamdulillah saja, tapi mari kita syukuri dengan lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk menghabiskan Ramadan ini. Bagaimana kita betul-betul menemukan banyak mutiara-mutiara yang tertanam dan tersimpan di Ramadan ini. Itu bagian dari cara kita mensyukuri kesehatan, mensyukuri keenakan, mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hidup kita, agar kita tidak tergolong kam men saimin gitu,
orang-orang yang hanya banyak berpuasa tapi hanya yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Semoga orang-orang yang semacam ini dihindarkan dari kehidupan kita. Artinya kita tidak tergolong orang-orang yang hanya mendapatkan rasa haus dan mendapatkan rasa lapar, tidak mendapatkan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan serta mutiara-mutiara yang terdapat dalam Ramadan ini, dalam bulan puasa ini, mulai di siangnya hingga ke malamnya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada kajian selanjutnya atau pada bacaan dalam buku Maqasidul Ibadat, di mana dari beberapa pertemuan kita membedah tentang salat ya. Karena memang Maqasidul Ibadat ini dalam bukunya Sultanul Auliya Syekh Abdus Izzuddin bin Abdussalam berbicara tentang salat, berbicara tentang puasa, dan berbicara tentang haji. Dari 6 pertemuan sudah berlalu, kita masih tetap dalam pembicaraan kita tentang salat. Jelas biar bagaimana salat kita ini betul-betul memiliki faidah, memiliki fungsi untuk merubah hidup kita dari yang tidak baik menjadi baik. Itu yang, karena as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama, salat itu adalah pondasi agama, sehingga salat itu enggak ada alasan sama sekali untuk bisa ditinggalkan, apapun itu. Enggak ada alasan ketidakmampuan. Selama masih bisa otaknya, akalnya masih bisa berfungsi, maka sholat tetap wajib sesakit apapun. Gak ada alasan untuk tidak sholat. Kalau kemudahan atau rukhsah boleh diberikan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan secara berdiri dan tidak mampu melaksanakan secara duduk, boleh melakukan secara telentang dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya sholat itu gak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Tidak sama dengan perintah-perintah lainnya. Itu pertanda bahwa apa? Bahwa bagaimana yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa as-salatu itu ibarah an tajdidil abdi, ya. Tajdidul ahdi billah. Bahwa salat itu ibarah an tajdid al-ahd lillahi ta'ala, billahi ta'ala, yaitu memperbaharui ikatan, memperbaharui janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pentingnya salat. Tidak sama, tidak bisa ditawar kalau salat itu. Artinya apapun kondisi kamu, selama kamu masih nyambung ya, tetap salat itu menjadi sebuah kewajiban. Cuman kan fakta di lapangan ya yang saya temui gitu ya, atau banyak ditemukan di sekitar kita, orang-orang banyak tidak sholat di saat sakit, orang-orang banyak tidak sholat di saat sakit, apalagi sakit parah, sakit hanya meriang, sakit hanya kadang panas sedikit gitu, atau kedinginan sedikit sudah nggak sholat. Itu banyak yang kita temui. Itu terbukti di rumah sakit nggak ada orang-orang yang sholat gitu, nggak ada. Orang-orang yang sakit di rumah sakit itu 1-2 orang yang sholat, mungkin 1-2 orang. Saya nggak mau berbicara mereka yang koma, nggak mau berbicara mereka yang tidak sadar. Yang sadar itu yang masih kebanyakan itu orang-orang saya tarik ada pangki jawab pepedis milagi rojak gitu, tapi mereka tidak peduli terhadap sholat ini. Sehingga sholat bukan menjadi prioritas utama. Tetap gak ada tawaran untuk sholat ini, gak ada tawaran. Makanya ada istilah dalam kajian fikih itu, ada sholat
bagaimana hukumnya sholat telanjang bagi orang, itu dibicarakan. Bagaimana sholatnya orang yang lihurmatil waktu, dan bagaimana sholatnya orang yang dengan najisnya, bagaimana itu dibicarakan. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar bagaimana sholat ini tidak kondisional. Artinya sholat ini tidak bisa ditinggalkan dengan alasan apapun. Begitu. Seharusnya tetap harus sholat. Bagaimana kondisinya? Jika sakit, tidak memungkinkan untuk menyentuh air, tidak memungkinkan untuk lain sebagainya, berdiri dan lain sebagainya, itu hanya sebatas tawarannya. Nah, itulah kita berbicara, ahli fikih berbicara bagaimana halatul ikhtiyar dengan halatul ittirar, gitu. Bagaimana kondisi seseorang di saat sedang sehat-sehat saja dengan kondisi seseorang dengan sedang sakit. Pada intinya, mau sehat mau sakit, sholat nggak boleh ditinggal selama akal kita masih bisa difungsikan, selama masih bisa digunakan. Cuman banyak yang demikian. Sakit sokone lah dodo lah tak enggak kafejam. Sakit sokone apalagi sakit parah. Loka sokone do lah tak apa jam. Ini mah jauh. Tahu bahwasanya, paham dirinya bahwa sholat itu adalah imaduddin, jawab. Oneng paham bahwa sholat yang agamanya. Mungkin agama bi. Sakit sokone anak mata apa jam. Berarti agama ban saat sakit itu roboh. Istilah tiang mata lama nih. Ibaduddin, pondasinya, tiangnya sudah nggak ada di saat sakit, nggak dikerjakan. Berarti agama Anda di saat sakit itu adalah roboh agama Anda. Dan sakit itu lebih dekat pada kematian. Gitu. Jadi kalau Anda meninggal di saat seperti itu, sudah Anda meninggal dengan agama yang roboh. Sehingga sholatlah di saat sakit, jangan sampai lupa. Oh, bagaimana Ustaz? Begini saya gak bisa nyentuh air. Sudahlah, minta tolong sama anaknya, minta tolong sama siapa orang-orang terdekatnya untuk kalau sampean tidak memungkinkan untuk menggunakan air pakai tayamum. Itu bagaimana Ustaz? Kotoran ini saya semuanya adalah enggak suci semuanya itu. Itu kamu halatul ittirar. Ya. Beda lagi dengan orang yang sehat. Jangan samakan dengan orang yang sehat. Karena saya banyak pipi num anum menjadikan alasan untuk tidak sholat. Apa? Banyak. Misalkan ucong dek mengkok siapa aja ngajak jalanan najis. Dek ngacong kok siapa aja ngacong kok najis. Tidak apa aja deki teng sehat. Itu sih banyak dijadikan alasan. Di nom cek babada. Orang yang sehat dan orang yang tak sehat itu beda caranya melaksanakan sholat. Jangan hanya berbicara najis tidaknya. Najis hanya sebagai syarat ya. Najis atau suci itu hanya sebagai syarat. Oke. Ya salah lihurmatil waktu. Kalau sampean sudah tidak memungkinkan untuk menyucikan najisnya dan lain sebagainya, intinya sudah tidak memungkinkan, kondisi sakit begitu, tidak memungkinkan. Sudah. Sholat apa adanya. Yang penting kamu tetap menghadap Allah. Kamu tetap bagaimana bisa mengupdate, memperbaharui janji kamu dengan Allah. Hubungan kamu dengan Allah. Itu pada intinya. Sehingga sholat itu dikenal dengan tiang agama. Jadi tidak mudah memang sholat. Inna sholata dalam surat Al-Ankabut itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pada kemungkaran dan kekejian. Tidak mudah untuk bisa sampai pada sholat yang seperti ini. Ada beberapa cara. Bagaimana sholat itu bisa mencegah kemungkaran dan kekejian kalau kita ternyata di saat sakit kita meninggalkan sholat. Sakit sedikit meninggalkan sholat, apalagi sakit banyak. Sibuk sedikit kita meninggalkan sholat, apalagi sibuk banyak. Banyak yang seperti itu. Kita lebih seringkali disibukkan oleh dunia sehingga kita lupa pada sholat. Banyak yang seperti itu. Sehingga selalu bertanya, kok bisa ya sholatnya tidak bisa
mencegah dirinya untuk berbuat kemungkaran dan kekejian. Karena memang sholatnya tidak benar. Sholatnya itu tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah dagangannya. Yang menjadi prioritas adalah hartanya. Yang menjadi prioritas adalah kesenangan-kesenangan duniawinya. Bukan sholat sebagai tiang agama yang menjadi prioritas. Sehingga sakit sedikit sudah tidak mau sholat. Oke, itu fakta yang ada. Dan kita lakukan, harus kita akui itu. Termasuk mungkin yang ngomong gitu. Harus kita akui. Marilah kita jaga keluarga kita. Di saat sakit jangan ditanya, "Bi, mbak apa?" Tapi tanyakan pertama kali adalah, saya sholat on sampean, saya mau tuhur mungkin saya jenguk, saya jaga salat duhur lesari bi, salat asar lesari bi, salat isya salat maghrib lesari bi, tanyakin. Dan maka siapa yang bimbing kamu sebagai anakmu itu secara bakti yang bagi saya yang sangat luar biasa. Berbakti kepada orang tuanya, kamu tetap mempopong, kamu tetap merawat. Bagaimana bapakmu yang sedang sakit, bagaimana ibumu yang sedang sakit, tetap tidak melupakan sholatnya selama dia tetap akalnya masih tetap berfungsi. Cuman kan gak gitu yang kita lakukan. Alatin yang ring tua, alatin sakit itu tunjuk mulai apa pi, mulai apa ma, mulai apa pak, gitu banyak ya seperti itu. Impus dan lain sebagainya macamnya. Sementara rohaninya dikeringkan gitu. Statusnya, hubungannya dengan Tuhannya tidak pernah diupdate saat sakit. Berapa hari itu? Kalau sakitnya 2 bulan, dia sudah 2 bulan gak salat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal dia sadar makan biasa, cuman dia gak bisa bergerak saja gitu. Bagaimana caranya? Sudah syarat-syarat yang dimiliki oleh orang sehat tidak lagi usah dimiliki, harus dilakukan oleh orang-orang yang sakit seperti ini. Bagaimana kalau 20 tahun, kalau 5 bulan, 10 bulan, 1 tahun sakit seperti itu, nggak bisa gerak, masa nggak sholat? Dirinya orang mengatakan Islam, ya mati, sholat. Kemudian mati nggak sholat, meninggalkan begitu, punya hutang, na'udzubillahi min dzalik, punya hutang. Terus mau diserahin sama ahli warisnya, gak ada sholat itu. Gak ada ceritanya sholat itu bisa ditebus oleh ahli warisnya. Layaknya hutang, layaknya puasa, gak ada. Jangan ngada-ngada. Ya ada sih sebagian gitu. Ada sebagian yang mengatakan ditebus begitu. Gak usah tebus. Karena sholat itu baini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Qassamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfaini." Apa? Salat itu saya bagi 2 antara saya dengan Tuhanku. Antara saya, kata Allah Subhanahu wa taala, salat itu saya bagi 2 antara saya, kata Tuhan, dengan hambaku, begitu. Kenapa? Hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, kalau kita saat sakit kita lupakan sholat itu, berarti hubungan itu hilang, lenyap, selesai sudah. Gak bisa, gak ada alasan sakit. Gak ada alasan sakit. Kalau puasa ada alasan sakit. Tapi kalau sholat gak ada alasan sakit. Gak ada. Tetap sholat itu wajib dilakukan. Sehingga sholat itu adalah barometer seseorang. Oke, kalau sholatnya sudah benar, insya Allah hidupnya sudah benar gitu. Sholat yang benar bagaimana? Ya jangan hanya sholat di saat sehat saja, di saat sakit tidak sholat, itu belum benar itu. Itu banyak yang dilakukan. Kita perhatikan ini. Oke, kita lanjut. Makanya Syekh Izzuddin bin Abdis Salam salah satunya yang membahas tentang sholat, tujuan sholat itu sendiri, bahwa sholat itu tujuannya adalah tajdidul ahdi billahi, memperbaharui update status hubungan kita dengan Tuhan kita yang Maha Esa, dan hubungan itu sebagai tiang agama.
Kalau ternyata kita di saat sakit kita lupakan sholat, nggak sholat selama 5 waktu, 1 bulan, 5 bulan, 10 bulan, berarti roboh agama kita saat sakit itu. Kemudian mati, selesai, kita nggak bawa agama, mati. Faham? Begitu. Karena sholat itu nggak ada alasan sama sekali, kecuali akal sudah nggak bisa berfungsi. Salah satunya adalah lupa, salah satunya akal nyala komando ya. Gak apa, itu sudah gak usah sholat. Selama akal ini masih bisa nyambung, diajak ngomong sakit parah gitu, pi sadar ban pi, iya nah bonyon sabora, berarti nyambung, jadi ya sholat tetap wajib pada orang yang demikian. Loh, bagaimana orang yang demikian untuk sholat, Ustaz? Bagaimana? Iya, sampai gak usah mikir, layaknya suratnya orang sehat. Beda sudah. Oke, beda. Karena salat itu tetap tidak bisa ditawar. Salat itu adalah memperbaharui, bagaimana kita memperbaharui janji kita yang semenjak kita lahir, ruh kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Itu diupdate dengan minimal 5 kali sehari semalam. Itu yang diinginkan dalam sholat. Sehingga jelas sholat itu adalah update status perjanjian hubungan kita dengan Tuhan kita. Sholat itu adalah bentuk hubungan khusus kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut di halaman 23. Wa amma tafdilu mulahadhatil adhkari wal ad'iyati wal amma tafdilu, benana penting nih tafdil ngautamaake mulahadha memerhatikan merinci al adhkar wal ad'iyati, banyak-banyak zikir, wal ad'iyati banyak-banyak doa, mengutamakan penghayatan ya, mulahadha penghayatan dan perhatian lagi cici makna artena antara zikir-zikir yang ada dalam salat, antara doa-doa yang ada dalam salat. Fayambaghi, maka pantas ayulah hedhana faqatu memerhatikan basira musolli fi kulli dzikrin, dalam setiap zikir dalam salat, ma'nahul khassa bihi, daka makna khusus, makna hudaka makna nahu ya kulli dzikrin al khassah, saya khusus bihi kalaban ya zikir. Bagaimana maksudnya? Ya kalau mau memperhatikan maknanya, jadi kan diharuskan, patut kita memahami, patut kita akiki kenapa sih ibai jadi zikir gitu artena napa begitu. Oke, arti yang khusus artinya tidak keluar dari arti yang sana begitu, tidak malang buana kemana-mana sehingga bisa lupa yang lainnya begitu. Wa yastahdirahu biqalbihi, yani fayambaghi ay yastahdirahu biqalbihi, maka patut pantas juga untuk menghadirkan hati di saat zikir itu kita baca dalam sholat. Hadirkan hati kita juga, tidak hanya mulut melarat, wallahi melarat. Menghadirkan hati dalam sholat itu sangat melarat. Tidak segampang kita menghayati dan menghadirkan hati saat kita mencintai perempuan begitu. Wallahi melarat. Kita sholat untuk menghadirkan hati itu. Mungkin di awal saat Allahu Akbar kamu menghadap Allah, 1 detik kemudian di saat membaca kabiru walhamdulillah sudah berubah. Ingat ke si dia, ingat kejualannya, ingat ayamnya, ingat sabena kita ngareaki, ingat apa saya kamu gak amarin banyak. Wallahi melarat. Makanya karena melarat ongku, orang yang sudah mendapatkan kenikmatan hadirnya sholat, hadirnya hati di saat sholat, itu sudah luar biasa, Allahumma semoga kita semua
diberikan kenikmatan itu oleh Allah. Apa? Di saat kita sholat ada hati yang hadir. Oke. Di samping kita menerka makna-makna di setiap zikir, hati kita ikutkan untuk sholat, hati kita hadirkan untuk sholat. Itu yang kita inginkan. Sulit memang, sangat, bukan hanya sulit, sangat dan sangat dan sangat gitu. Kita minta pada Allah, kita berusaha mulai dari awal takbir. Kita lupa sedikit, ingatkan lagi kamu sedang salat, apa yang kamu baca. Begitu berusaha kita. Ya, sangat sulit, benar. Jadi wastahdiruhu biqalbihi ban musalli wa yastahdiruhu ban madatan abazana musalli. Huda kaya ma'nahul khas biqalbihi kalaban atena ya musalli wa yuthni 'ala Allahi bi lisanihi wa yuthni ban amuci pasire musalli 'ala Allahi da Allah ta Allah bi lisanihi kalaban lesanna ya musalli ma huduri ma'nahu fi qalbihi ma huduri asaratana, yani muji da Allah itu, muji da Allah, alhamdulillah itu, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu mahuduri maknahu, dengan menghadir dengan menerka makna dari pujian itu, alhamdulillah rabbil alamin, maknanya kita terka, maknanya kita pahami, tapi juga kita hadirkan dalam hati kita mana-mana itu. Intinya apa? Intinya di setiap bacaan, begitu ya? Fayakunu musniyan. Intinya di setiap bacaan itu bagaimana selalu ada hati yang diikutkan untuk hadir di sana. Tidak hanya, artinya apa? Tidak hanya sekedar raga yang kita ikutkan di saat salat, sementara hati kita biarkan bersama di pasar, kita biarkan bersama melalang buana di jalanan, pinggir jalan. Tidak begitu. Fayakunu muthniyan alaihi fayakunu maka Ba'da fasala musalli muthniyan panika amuji alaihi ta'ala ngatas Allah ta'ala biqalbihi kalaban atena wa lisanihi ban kalaban lisanna. Jadi itu yang diinginkan oleh Syekh Azzuddin bin Salam. Jadi saat kita memuji Allah dalam salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di saat alhamdulillahi rabbil alamin, lisan kita ini, paham ya? Itu memuji Allah. Tapi apakah hati kita ikut memuji? Itu pertanyaannya. Mungkin gampang kalau hanya lisan kita memuji, gampang. Tapi apakah hati kita ini memuji atau tidak? Sulit yang seperti ini. Hanya kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, sekalipun pura-pura khusyuk jadi imam itu, tapi hatinya ke sana ke sini ke mana-mana kayak Ayu Ting Ting gitu. Hatinya enggak ikut salat, hatinya enggak ikut memuji, itu yang banyak. Sulit yang seperti ini. Yang diinginkan Allah apa? Kita minta kepada Allah di saat salat, tidak hanya lisan kita yang salat, tidak hanya raga kita yang salat, akan tapi jiwa dan juga hati, pikiran juga, ya Allah, semoga ikut salat kita. Luar biasa. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini salat yang sesungguhnya. Ini salat yang akan dijelaskan nanti kemudian di surat Al-Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat akan merubah hidup seseorang dari keburukan menjadi kebaikan, dari keterjerumusan menjadi dunia yang sangat luar biasa kebaikannya. Al-fahsya'i wal munkar, tanha 'anil fahsya', mencegah kemungkaran. Wala yashghaluhu an mulahadati dzikri ma'nan akhar. Jadi wala yashghaluhu, tak usah masibukkan basara musalli an mulahadati dzikri ma'nan akhar, dari menerka zikir itu atau menelaah zikir itu dengan makna yang lain. Sudah, gak usah cari makna yang lain. Intinya kalau sampai baca Bismillahirrahmanirrahim misal,
Jadi maknanya saja juga ikut sertakan hatinya di saat baca itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikutkan hatinya. Ya, tidak hanya lisannya. Gak usah cari mana yang lainnya. Alhamdulillah bagiku macam-macam. Gak usah. Kalau itu dipaksakan oleh kita, maka kita juga akan dialingkan dari yang sesungguhnya, begitu. Jadi makna yang khas saja, makna khusus alhamdulillah itu puji, segala puji lillahi, hanya bagi Allah, itu saja. Hadirkan juga bahwa hatinya juga mengatakan demikian, memuji demikian, bahwa segala puji hanya bagi Allah, tidak hanya mulut kita. Walaupun sulit, mari kita berusaha semaksimal mungkin. Mungkin tidak 100%. Oke, tidak 100% kita memuji Allah, kita berdoa, kita memaknai sholat ini dengan sepenuhnya, tidak 100% mungkin, tapi kalau sudah berupaya dan berusaha dari awal dengan niat yang baik, insya Allah akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan satu syarat, tidak cepat, itu saja. Kalau sholat cepat, sulit mulahadhatul adhkar wal adiyah, dengan cepat melarat. Paling setelah melarat, qolat mari tarawih. Itu. Oke. Fa inna likulli maqalin maqalan. Kenapa? Wa in kana afdala minhu. Tak usah cari makna selain, walaupun lebih utama. Wa in kana afdala minhu, sekalipun makna itu lebih afdal katanya. Tak apa. Tak boleh. Artinya apa? Tidak boleh. Makna yang khusus saja, makna alhamdulillah, segala puji, makna yang umum gitu maksudnya. Terus fa inna likulli maqamin maqalan, karena setiap makom tempat ada ucapan, ada bacaan khusus. Ya sudah, berarti dari makna itu saja. Gak usah melanglang buana kemana-mana. Wa hakadha adabul qiraati, itulah adab membaca. Ya, membaca zikir, membaca Al-Quran, membaca zikir. Adabnya apa? Kita renungkan, mulahadhah itu kita perhatikan ucapan itu dengan merenungkan arti, juga menghadirkan hati, gitu ya. Tidak hanya di lisan yang diucapkan, suaranya enak, bisa menyentuh, apalagi menggunakan hati. Karena salah satu tanda dari hati itu tidak pernah berbohong. Coba kita lihat imamnya. Kalau imamnya menghadirkan hatinya, insya Allah menyentuh kepada makmum-makmum yang lainnya. Apalagi suaranya bagus, nggak kayak suara saya. Ya, ya sepenting kor imam gelak dan segelak tak cung keburuan bermakmum. Kadang imam terus cung keburuan dengan makmum. Kadang tak ada pak bacaannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Kurda umma. Kagu umma ngari atang beteng. Kualitas sholatnya dipertanyakan bagi saya. Sekalipun sah secara fikih, tapi kualitas dan etika sholatnya dipertanyakan. Kesahannya secara etika, kesahannya secara kualitas dipertanyakan kalau sholatnya dilakukan secara cepat. Saja. Tidak cepat ya, tawassut saja lah, biasa-biasa bahasa saja. Meskipun sholat, khususnya sholat tarawih, apalagi sholat wajib ya, biasa-biasa saja. Tak usah keburu, tawassut saja, biasa-biasa saja, tengah-tengah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira begitu ya, gak usah terlalu ngambil lagu bayati, bayano dan lain sebagainya. Wah kada adabul qiraati dan begitu juga. Begitulah adab kita membaca Al-Qur'an, zikir dan doa dan sebagainya. Fa yanbaghi ayyuqaddir nafsahu sami'an. Nah, oke, begitu juga. Jadi dalam setiap bacaan, dalam setiap zikir yang ada dalam Al-Qur'an itu diusahakan dan diupayakan tidak hanya lisan yang membaca, tapi ada hati yang juga ikut membaca sambil lalu merenungi apa yang dibaca. Itu yang diinginkan. Wa kada adabul qiraati, begitu juga di saat membaca Al-Qur'an. Di dalam salat begitu. Ya, surat Al-Fatihah gitu yang wajib, kemudian lanjut nanti dengan salat-salat dengan surat-surat pendek lainnya atau surat panjang. Apa? Fayam bagi ayyuqaddir, fayam bagi maka patut ayyuqaddir munafaqatu mukor basira musalli nafsahu dakabati bin sami'an lil Qur'an. Artinya punya waktu memberhentikan. Artinya apa? Artinya dia punya waktu untuk sami'an lil Qur'ani, mendengar Al-Qur'an minallahi azza wa jalla, kalau jadi makmum atau jadi qari'ul Qur'an begitu ya. Apalagi membaca begitu sebagai imam gitu. Ya, ya mungkin dari saking sulitnya sholat dengan hati ini mungkin hanya dari tidak menutup kemungkinan ya imam itu sholat dengan membaca Al-Quran ya, tapi lisannya yang membaca tidak mendengarkan apa yang dibaca gitu ya. Mungkin bisa jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Kenapa? Sholat itu luar biasa sulitnya untuk bisa menghadirkan segala-galanya ya. Apalagi mau ke 100%. Itu menghadirkan hati sangat sulit. Saya katakan lebih sulit daripada menghadirkan hati saat kita berhadapan dengan orang yang kita cintai gitu. Allah semoga diberikan kepada kita semua kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusqi ilaihi isgha'al 'abdil dhalil ila rabbil jalil. Jadi orang yang musholli itu seharusnya di saat membaca Al-Qur'an ya. Jadi apa? Yusqi ilaihi isgha', mendengarkan. Isgha' itu mendengarkan lebih dari hanya sekedar mendengar. Apa? Isgha'al 'abdil dhalil ila rabbil jalil. Apa? Mendengarkan layaknya kamu itu hamba yang hina berhadapan dengan Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung. Itu yang diinginkan. Apalagi yang dibaca adalah firman-firman Tuhanmu, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan ya. Tidak hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Ada lisan nagro cak kasar culuknya guru sing ngocak alakum takadzara tazaratu wal makabir kallasa wa na'lamu wa na'lamu ada muatena elang tak beradab membaca Al-Qur'an ya. Oke. Bagi saya tidak beradab membaca Al-Qur'an. Bagi saya ya. Ini wah kata adabul qiraah kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Jadi menurut Izzuddin bin Abdus Salam baca seperti itu ada. Oke. Dirinya tak merasa membaca, dirinya tak merasa sebagai hamba yang hina berhadapan dengan Tuhan yang Maha Besar. Ada mau ini Maha jadi tarawihan saya cepat. Ada hasil lah. Ya secara fikih sah mungkin secara fikih ya. Tapi ketika kita belajar ya berguru kepada Syekh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdus Salam ada hasil namo. Kare cek kata judu rakaat assalamualaikum inna tanakal kautsar Allahu akbar ada mau apa gunanya baca. Oke.
Kalau demikian, apa gunanya baju? Apa gunanya kamu menghadap Tuhanmu yang ingin mengupdate statusmu dengan Tuhanmu? Kalau sholatmu hanya demikian di lisan saja, cara baca Al-Qur'annya tidak beradab, bagaimana? Tidak mau. Oke? Jadi, bila memang malas, sengkah, ya. Tapi kan ini hanya 30 hari selama Ramadan, 30 malam, mau sebentar, cepat, 12 hari lah mau kita tinggalkan ini. Kayaknya baru kemarin kita memulai puasa ini, tapi sekarang sudah 12 hari. Benar kata Rasulullah itu ya, semakin akhir zaman ya taqarrabuz zaman, begitu ya kata Rasulullah itu. Ya as-sanah kasyahr, gitu kan ya, intinya begitu. Wal syahr kal yaum, jadi 1 bulan itu kayaknya 1 hari dan 1 tahun kayaknya 1 bulan. Ya taqarrabuz zaman, itu yang dirasa oleh kita. Memang malas, tapi kalau sudah sampai kenikmatan, ya buat apa sih? Buat apa sholat cepat atau buat apa sholat cepat? Jadi kalau kita belajar tujuan sholat itu, sholat yang cepat, no, gak ada hasilnya. Wa yulahidu ma'anil kalim, wa yulahidu banam martiaki basira, memerhatikan basira musalli ma'anil kalim, dan makna-makna yang ada dalam yang dibaca, kalimat-kalimat yang dibaca dalam Al-Quran. Wala yashtagilan makna kalimatin bimakna kalimatin ukhra, wala yashtagil, bantah oleh repot basira musalli an makna kalimatin, cari makna selain mencari makna yang lain di makna kalimatin ukhra, dengan kalimat yang lain. Begitu artinya apa? Jadi artinya masih memperdalam makna-makna selain makna khususnya, begitu. Gak usah ke sana, nanti bisa tersesat juga. Artinya kita dimasukin setan, begitu. Artinya apa? Ya sudah, maknanya saja cukup di maknanya. Misalkan baca surat wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa maknanya itu saja, illa alladhina wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi itu maknanya, enggak tahu wal asri wawunya ini wawu apa, masih mencari makna-makna secara bahasa, secara leksikal dan lain sebagainya, begitu. Enggak usah, enggak penting. Ya makna yang itu saja, enggak usah pindah ke makna lainnya, kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Di saat kita memperhatikan bacaan Al-Qur'an dalam salat, gitu. Apa? Wa in kanat afdhala minha, walaupun lebih utama makna yang lain, mencari makna yang lain yang lebih sedalamnya itu lebih utama. Apa? Fa innahu law istaghala bi ghairiha fa innahu maka sangkun nagalakuan law istaghala lamun marepot pasal musalli bi ghairiha, kalaban makna selain nama huwa bisadlihi, melebihi dari apa makna yang seharusnya, lakana ma'ridan, lakana maka yakna bada basara ya musalli ma'ridan panika amingu an istima'i kalam rabbih, dari mendengarkan, dari ngidingaki jawabuna Tuhannya, jawabuna Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun berpaling ke makna yang lain, begitu artinya dia sama halnya dengan juga berpaling mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah, enggak usah terlalu dalam. Yang penting sudah dengarkan. Kalau sampai mendengarkan imam yang dibaca oleh imam, misalkan surat Al-Ikhlas gitu. Ya. Sampai dengarkan dengan apa? Dengan penuh merasa kehinaan berhadapan dengan apa? Penuh merasa kerendahan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Misalkan yang dibaca surat Al-Ikhlas, imam membaca surat Al-Ikhlas
Di rakaat kedua biasanya begitu, imamnya nggak cepat, biasa-biasa saja, sampai mendengarkan dengan penuh kekhusyukan penghayatan. Qul, katakanlah, huwa, Allah adalah ahad, Tuhan yang Maha Esa, nggak ada yang menyamai sama sekali dalam segala hal apapun. Itu sampean di sana itu mendengarkan namanya, Isra namanya. Allahu, dan Allah As-Samad adalah tempat berlindung, ya. Kesemuanya kembali kepada Allah. Allahus Samad, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sampean mendengar, berarti sampean mendengarkan dengan adab, dengan penuh kerendahan, merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau imam membaca cepat dalam Allah SWT itu dalam jalan darah. Mana masih gini ngakina. Elangmu. Oke, saya kira jauh itu panggang dari api. Jadi boleh dari sekarang nggak usah cari sholat tarawih yang paling cepat, kan? Oke. Utamanya sholat wajibnya gitu. Nggak usah cari-cari kemana-mana. Oke. Wadhalika su'u adabin. Jadi hal yang demikian adalah bagian dari su'ul adab. Oke. Jadi tingkah kita itu jelek berhadapan dengan Quran, tidak diinginkan itu. Wa yadkhulu bihi syaitanu ala ahli al-irfan. Wa yadkhulu ban kadang masuk bihi kalaban ya i'rad itu. Kalaban ya su'ul adab atau kalaban dengan kalaban su'ul adab ini atau i'rad itu. Jadi masih mencari-cari makna yang lainnya. Apa? Asyaiton pun apa setan ala ahli al-irfan, pada ya orang yang biasa, orang yang beriman, sudah ahlul irfan, bisa saja. Jadi setan itu bisa saja punya celah-celah khusus bisa masuk. Apalagi orang-orang seperti kita, orang-orang yang di atasnya kita tingkatannya, bisa saja dimasukin. Artinya bisa salah begitu. Apa maksudnya? Ya, jadi bagaimana hati ini dipalingkan biar tidak sholat gitu dalam 1 detik gitu. Oke, biar tidak sempurna 100%. Kalau kita kan paling 1 detik yang bersama Allah dari 5 menit gitu ya. Atau masa 5 menit, 3 menit gitu. 60 detik itu 120 detik, berarti 250 detik kita sholat begitu. Atau 310 detik gitu. 300 detik ya. 300 detik kita sholat ya. Misalkan paling hanya 1 detik yang kita sempurna antara akal, hati, jiwa, raga betul-betul menghadap Allah. Paling hanya 1-2 detik. Na'udzubillah min dzalik. Apakah yang seperti ini yang kita minta? Tidak tentunya. Ya, kalau yang kita minta adalah bagaimana dari 60 detik, dari 300 detik itu semuanya, walaupun tidak 100%, minimalnya 200 detiknya ya kita bersama Allah. Caranya bagaimana? Sudah dikasih cara oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, yang salah satunya adalah memerhatikan makna-makna yang apa yang kita baca dalam sholat itu. Ya, salah satunya begitu. Begitu berarti apa? Berarti sholatnya tidak cepat. Itu yang diinginkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sekalipun mau sambil baca 1 kali, enggak baca sampai 3 kali, tapi di saat membaca subhana, dia dalam hatinya sambil memaknai, ya, Maha suci Allah, Rabbi Tuhanku, Al-Azimi yang Maha Agung. Itu yang diinginkan. Hatinya memaknai seperti itu. Makanya penting untuk belajar makna-makna yang terdapat dalam bacaan itu, agar hati ini bisa diikutkan juga untuk sholat. Num anom. Ya, biar tidak hanya sekedar jasadnya saja yang sholat, lisan mulut kita yang sholat gitu.
Syekh Izzuddin tidak hanya seperti itu yang menginginkan. Syekh Izzuddin bin Salam menginginkan bagaimana jiwa dan raga itu, hati dan pikiran juga betul-betul salat. Itu yang diinginkan. Fa innahu yusjilul fasiqa bihi salatahu 'anil isgha'i ila ma'anil Qur'an fa innahu magasangkuna ya setan yusul bane kamare par basare setan al fasiqa da goreng basik bi kalaban ya ora salatahu 'anil isgha'i da salat ya fasik 'anil isgha'i ila ma'anil Qur'an. Apalagi orang fasik jelas semakin didekati oleh setan dengan memalingkan dia dari bacaan-bacaan yang lain gitu. Oke. Kalau kita kan banyak kan di saat-saat alhamdulillah. Benar betul banget ini, sulit sesulit-sulitnya gitu. Kita memaknai atau menghadirkan hati ini di saat kita salat. Kembali lagi pada usaha kita, kembali lagi pada kesucian hati kita. Oke. Tapi walaupun demikian, apakah harus menyerah, pesimis dan lain sebagainya? Tidak, tetap harus berusaha dan berupaya. Sekalipun fa illam yaqdir, maka lamun tak mampu basira musalli ala dzalika atas keadaan yang mulahadzah bermakna gitu ya. Kalau tidak mampu ya, orang yang tidak mampu bagaimana Ustaz Syekh Izzuddin, bagaimana yang tidak mampu orang-orang itu tidak mampu untuk memaknai per kalimat, per makna, per Al-Quran, per zikir, per doa yang dibaca dalam sholat itu dengan menghadirkan hatinya, bagaimana kalau tidak mampu? Bagaimana? Wa kana al-musalli min ahli ta'ah wal ma'rifah, dan orang yang salat dia yang orang yang tunduk dan orang yang bermakrifat, intinya tahu ya, meyakini, yakin pada Allah dan tunduk kepada Allah. Bagaimana? Sagalaku anil isra'i, sagalaku maka marepot tabasira ya musalli gitu. Huda kaya ma'ani disga'i dari isra' ila ma'ani ma syuri'a fi shalah min adh-dhikri wal qira'ati bi dzikrin akhar nudiba ilaihi fi ghairi tilkal hal. Jadi palingkan. Kalau tidak mampu untuk akik-akik makna yang dibaca Quran, salat, zikir dan lain sebagainya, ya sudah, palingkan dengan zikir, dengan makna zikir yang kamu ketahui. Palingkan dengan makna bacaan yang kamu ketahui. Atau palingkan dengan makna yang bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Nudiba fi ghairi hatta qala Yahya bin Mu'ad, hingga Yahya bin Mu'ad itu Ar-Razi mengatakan, Yahya bin Mu'ad mengatakan, inna syaitana, sungguh setan pasera setan la yashghulani panika marepot ni daga sengko pona setan ni daga sengko an salati dari salat bi dzikril jannati wan nar, dengan menyebut surga dan neraka. Jadi intinya apa? Kalau sudah mampu, sudah ya bin Mu'ad memberikan isyarat, udah ingatlah surga dan neraka. Ya. Surga dihadiahkan pada siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang taat, yang khudu. Neraka sebaliknya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang tidak taat, diberikan kepada orang-orang yang tidak memberikan kebaikan. Keduanya. Jadi Yahya bin Mu'ad di sini ingat surga dan neraka di saat salat. Apakah tidak ingat Allah? Apakah tidak ingat Allah? Ya tentunya ingat Allah. Siapa yang menciptakan surga? Siapa yang menciptakan neraka? Sudah tahu kita neraka, sudah tahu kita surga. Tentunya itu kembali lagi kepada apa? Kepada Allah. Artinya apa? Kalau sudah tidak mampu ya, tidak mampu kita untuk mencermati setiap kata dan menghadirkan hati untuk memaknai, mencermati setiap kata, setiap bacaan, setiap zikir yang terdapat dalam sholat kita. Sudah semampunya kita. Kita ingat pada Allah. Ya ingat Allah saja dalam sholat. Ya Allah tina sholat dagajunan. Allah tina ngatur dagajunan. Semoga jadi orang baik. Itu dalam hatinya kita hadirkan seperti itu. Apa?
Karena sulit bi, betul-betul sulit bi pas Allah toh. Sampai diingat sebentar gitu, ya Allah tuh dengan mari buka, ya Allah astagfirullahaladzim, baca istighfar dalam hatinya. Ingatkan bahwa Anda lagi kembali menghadap Allah. Amin. Yang paling mudah adalah kita tidak mampu untuk menelaah, membaca semua, menghadirkan kita semua mulai dari awal sampai akhir. Sudah, yang paling mudah, yang paling mampu kita adalah di saat kita sudah ingat yang lain, ingatkan diri kita bahwa kita dalam menghadap Allah, kita menghadap Allah, kita menghadap Allah, kita menghadap Allah, gitu. Begitu yang paling mampu. Ya, yang paling mudah kita lakukan. Ya bin Mu'adz, ingat surga dan neraka. Ya. Oke. Paham ya? Artinya apa? Artinya mengingat surga dan neraka itu bukan memalingkan kita. Oke, mengingat mengingat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fayanbaghi lil qari'i idza qara'a ayatis sifati fayanbaghi maka. Oke, saya kira kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena waktu kayaknya sudah melebihi dari target. Intinya apa? Intinya sekali lagi saya tegaskan, sholat itu adalah i'timad, sholat itu adalah tiang agama, sholat itu adalah barometer kehidupan kita, sholat itu adalah bagaimana menjadi cerminan update hubungan antara diri kita dengan Tuhan kita, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana cerminan ini betul-betul dilaksanakan, tidak hanya sekedar raga saja, tapi jiwa juga kita ikutkan. Tidak hanya sekedar lisan, pikiran dan hati juga kita ikutkan untuk sholat. Itu yang diinginkan sebagai bentuk kesimpulan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.